warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen kelas A akan menjelaskan tentang cara mengumpulkan data konsumen melalui database. Di sini kami menganggotakan 5 anggota. Yang pertama adalah Verina Nurjana dengan NIM 1004. Lalu ada saya sendiri, Gabriela Putri dengan NIM 1010. Lalu ada Nabila Aulianisa dengan NIM 1029. Ada Putri Puji Rahayu dengan NIM 1034 dan juga Intan Putri dengan NIM 1079. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hunting database. Terdapat 2 kelompok penjual yang berbeda dalam mendapatkan database. Bagi produk-produk FMCG, database sudah tersedia di komputer perusahaan karena sudah dikelola dengan baik oleh perusahaan. Sementara itu untuk produk yang baru launching itu pasti tidak memiliki data. Nah, sedangkan untuk produk non-FMCG seperti produk-produk yang dijual secara langsung ke konsumen, database selalu baru dan harus dicari oleh para penjualnya. Untuk produk FMCG yang baru, database tentunya dapat dihimpun dengan survei keseluruhan. Nah, untuk produk-produk asuransi MLM, direktur dan lain-lain itu bisa didapat dari Yellow Page, internet, directory, iklan koran dan lain-lain, dan nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang survei customer. Survei customer itu dilakukan jika belum memiliki database customer. Ada 2 cara untuk mendapatkan database customer melalui survei. Yang pertama, melakukan survei langsung ke lapangan dengan dibutuhkan tenaga survei yang jumlahnya dapat diatur sesuai apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, menerjunkan secara langsung para salesman perusahaan ke pasar. Mekanismenya, setiap kali ada penjualan, maka pihak administrasi penjualan melakukan entry pada komputer. Nantinya akan terlihat hasil dari penjualan, seberapa banyak penjualan yang dilakukan. Melalui Yellow Page ini adalah sumber database customer yang lengkap buat perusahaan yang sedang memburu customer, karena membuat banyak alamat perusahaan yang tujuannya memang beriklan dan juga terdapat alamat pribadi. Keunggulan menggunakan Yellow Page sendiri itu, yang pertama, Yellow Page mudah didapatkan dan setiap tahun datanya selalu bertambah. Yang kedua, para pencari data dapat mencari data sesuai dengan yang dihendakinya, yang tentu saja disesuaikan dengan produk yang akan dijualnya. Yang ketiga, data di Yellow Page merupakan data valid sebab pemasang nama perusahaan di Yellow Page memiliki tujuan untuk beriklan dan di Yellow Page memuat beragam kebutuhan. Kelemahan menggunakan Yellow Page sendiri yaitu yang pertama, data Yellow Page baru efektif jika sudah dikunjungi dan menjadi customer tetap. Yang kedua, personal dalam database seringkali tidak sama dengan iklannya. Yang ketiga, Yellow Page yang datanya banyak akan membuat pusing pengentry data tersebut. Melalui internet, sekarang ini pengguna internet sudah semakin intensif. Menurut data pengguna internet, semakin tahun semakin bertambah saja berbagai kalangan baik praktisi, akademisi, mahasiswa, dan pelajar, dan orang umum menggunakan internet untuk menunjang berbagai kegiatan mereka. Jika mau mencari database customer di internet, maka akan bersedia luar biasa banyak. Bahkan sekarang ini internet bisa digunakan sebagai media dalam menjual produk perusahaan. Berikut ini keunggulan dan kelemahan menggunakan internet dalam pencarian database customer, yaitu yang pertama, keunggulan menggunakan internet dalam pencarian database customer adalah mudah mengaksesnya dan kemudian mencetaknya dalam lembaran kertas printout. Data yang dapat
Tidak hanya data nasional tetapi data internasional, dan yang terakhir data yang diperoleh lengkap sesuai dengan kegiatan dan keinginan para penjualnya. Untuk kelemahannya sendiri, kelemahan menggunakan internet itu untuk mendapatkan data customer-nya itu diantaranya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan koneksi ke internet. Yang kedua, secara teknis jika dibutuhkan secara cepat. Yang ketiga, gangguan dari internet itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang melalui directory dan melalui iklan koran. Melalui directory adalah semacam yellow page yang hanya diterbitkan oleh suatu lembaga tertentu, dan isi directory bisa beragam atau spesifik. Jika beragam, maka directory itu akan berisikan nama, alamat, nomor telepon, fax, email, dan jasa yang ditawarkan dari berbagai perusahaan swasta dan negara, instansi pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, rumah sakit, sekolah, serta lainnya. Selanjutnya melalui iklan koran. Di koran ternyata banyak iklan tentang orang menjual rumah, menjual mobil, menawarkan produk mereka, iklan lowongan kerja, iklan menjual barang-barang mereka, dan banyak sekali data yang dimuat di koran. Para penjual diminta bagaimana mereka dapat memanfaatkan nama, alamat, nomor telepon, fax, email mereka sebagai database customer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan melalui iklan majalah dan tabloid. Mendapatkan database dari majalah atau tabloid dapat dilakukan karena saat ini tabloid jumlahnya cukup banyak. Pada tabloid bisa ditemui iklan berupa lowongan pekerjaan, iklan dari produk perusahaan, serta iklan-iklan lainnya yang akan menampilkan nama, alamat, telepon, fax, email, dan jasa yang ditawarkan. Dari data ini mereka bisa dijadikan customer. Keunggulan majalah dan tabloid sebagai sumber mendapatkan data yaitu yang pertama, ada tabloid dan majalah yang mudah disimpan dibandingkan dengan koran yang terlalu lebar. Majalah dan tabloid bisa disimpan di rak. Yang kedua, data dari majalah atau tabloid termasuk sebagai hot prospect. Yang ketiga, menjual produk tertentu tidak bisa menggunakan majalah atau koran sebagai sumber data. Yang selanjutnya, kelemahan dari tabloid dan majalah, yaitu yang pertama, jumlah data yang tidak sebanyak data yang ada di koran, apalagi directory, yellow page, dan internet. Dua, untuk perusahaan baru yang membutuhkan database dengan cepat, maka menggunakan majalah atau tabloid terlalu lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Melalui mobil keliling customer dan surat undangan. Melalui mobil keliling customer, mobil keliling bisa menjadi sumber data penjual. Sayangnya informasi yang didapat dari mobil keliling sifatnya hanya satu data saja yang diperoleh, yakni nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kadang informasinya juga kurang, paling hanya mendapatkan nama perusahaan dan nomor telepon saja. Untuk mendapatkan database ini hanya ketika bertemu di jalan, ketika berpapasan, atau ketika sama-sama menuju tempat parkir. Oleh karena itu, sifatnya yang mobil dan mobil keliling ini juga sulit untuk ditemukan. Mobil keliling bagaikan koran atau tabloid yang menjadi media penyambung antara penjual dan pembeli. Kelemahan data dari mobil keliling adalah sulitnya untuk mendapatkan alamat di mobil keliling yang kita hendaknya, dan munculnya mobil yang memberikan alamat ini sangat sedikit. Datanya tunggal, bukan hot prospect. Selanjutnya, keunggulan dari mobil keliling. 1. Prospek perusahaan besar, dan jika membeli produk pasti dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, jika bertemu langsung dan berbincang dengan pengendara mobil tersebut, maka salesman langsung mendapatkan posisi pelanggannya. Selanjutnya, surat undangan. Surat undangan seringkali menjadi database customer yang tidak terduga oleh kita. Penulis sering kali meneliti undangan, kegiatan seminar rekan-rekan sekantor
kalau topiknya sama dengan produk yang akan ditawarkan. Undangan biasanya dibagikan seminggu sebelum acara dimulai dan kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan follow up pada panitia. Surat undangan akan memiliki manfaat yang sangat besar jika topiknya pas dengan produk yang akan kita jual. Selanjutnya, dari referensi klub. Mendapatkan referensi dari klub juga sangat berarti. Klub terdiri dari K adalah keluarga sendiri, baik dari lingkungan keluarga intern ibu dan ayah atau keluarga ipar ayah dan ibu. L adalah lingkungan, yaitu tetangga sekitar rumah. O adalah anggota, organisasi yang kita ikuti. P adalah kenalan pribadi kita. Cara membuat database customer yaitu dengan mencatat dari keluarga ayah dan ibu, tetangga, teman organisasi, dan kenalan pribadi. Kita membuat daftar nama, alamat, nomor telepon, fax, dan email. Kalau ada titik dari daftar nama yang berderet sekian banyak, sudah tentu kita sudah mendapatkan database customer. Melalui referensi klub, para member baru dapat belajar tanpa takut salah, sehingga lembaga keuangan seperti asuransi, perdagangan berjangka, saham, serta produk keuangan lainnya akan memanfaatkan database referensi klub untuk mendapatkan customer. Mengapa demikian? Karena kedekatan emosional calon konsumen akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan daftar nama yang tidak dikenal, karena biasanya orang tidak akan mudah percaya pada orang yang tidak dikenalinya. Dengan begitu, daftar nama dari orang-orang yang kita kenal akan lebih menguntungkan dalam menjual produk dan jasa. Saya Intan Putri Atikasari dengan NIM 190803101079 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pameran. Pameran merupakan tempat yang potensi pula untuk mendapatkan customer. Nah, bagi perusahaan yang sudah berpengalaman akan menyesuaikan pencarian pameran dan produk yang akan dijualnya. Jika pameran adalah pameran niche produk, maka akan ditemui berbagai produk dari berbagai perusahaan. Di kegiatan pameran, salesman dapat meminta kartu nama atau data para pengunjung yang datang di meja display yang di kemudian hari akan di follow up untuk menjadi customer. Pada pameran, para penjual juga bisa mendapatkan brosur yang berisikan nama, alamat, nomor telepon, fax, atau email peserta pameran. Dari semua brosur sesama peserta pameran dan kartu nama pengunjung, para penjual dapat membuat database pelanggan sedemikian rupa. Berikut ini keunggulan dan kelemahan database customer pameran, yaitu keunggulannya mendapatkan database customer dari pameran, yaitu salesman bisa langsung bertemu dengan owner, sehingga dapat menjual lebih leluasa. Pada pameran, seringkali ownernya datang dan pada para owner itulah penjualan bisa dilakukan. Kelemahannya mendapatkan database customer di pameran tersebut adalah data yang didapatkan terbatas dan peserta pameran bukan semuanya sebagai target daripada penjualan produk perusahaan. Jadi para penjual harus memilih terlebih dahulu para customer tersebut. Kecuali jika pameran adalah satu lini usaha, sehingga semua peserta seminar bisa menjadi target penjualan produk perusahaan. Selanjutnya, data dari Expander, baliho, dan spanduk. Di jalan-jalan seringkali kita lihat spanduk atau baliho yang dipajang di tempat-tempat yang strategis. Nah, kalau kita jeli, sebenarnya spanduk atau baliho yang dipajang di tempat-tempat strategis itu adalah sumber informasi dalam mengumpulkan database customer. Sementara itu, untuk Expander, kita bisa melihat di mal-mal atau di ruangan yang tertutup. Expander ini juga memberikan informasi mengenai nama, alamat, nomor telepon,
fax, bahkan email dari jasa yang ditawarkan. Apa yang bisa didapat dari sumber informasi ini dapat disesuaikan dengan produk yang akan dijual. Berikut ini kelemahan dan keunggulan dari S-Banner, baliho, dan spanduk, yaitu kelemahannya, informasi yang diberikan adalah informasi tunggal dan berbeda dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari koran, tabloid, sehingga untuk mendapatkan banyak data perlu mengumpulkan database tersebut secara terus-menerus. Keunggulannya, mendapatkan informasi dari S-Banner, baliho, dan spanduk adalah sering munculnya media informasi itu karena pemasangan memiliki tujuan untuk beriklan. Pada kampanye pemilu, para caleg juga bisa menjadi target penjualan produk. Kalau bisa menjadi target penjualan, berarti S-Banner, baliho, dan spanduk bisa sebagai penyedia informasi untuk pembuatan database. Dan yang terakhir yaitu melalui database perusahaan lain. Dibanding dari berbagai sumber data yang telah diuraikan di atas, mendapatkan data dari perusahaan lain membuat kinerja perusahaan lebih efektif. Lebih efektif karena memiliki tipe customer yang sama, sehingga perusahaan tidak perlu memilah-milah lagi data yang ada. Salesman bisa langsung action dan mendatangi para pelanggan yang alamatnya tertera dalam database customer dari perusahaan lain tersebut. Berikut ini keunggulan dan kelemahan menggunakan database dari perusahaan lain, yaitu keunggulannya 1. Data lebih akurat dan mencerminkan potensi pasar. 2. Data tersebut langsung bisa dipetakan dan salesman bisa langsung bekerja. 3. Perusahaan bisa mengejar momen penjualan dengan tepat. Jika data sudah mencerminkan potensi pasar, maka salesman akan bekerja dengan skala prioritas sehingga volume penjualan yang diharapkan bisa maksimal. Untuk kelemahannya, yang pertama, mendapatkan data yang sesuai dengan tipe pelanggan amatlah sulit. Kalaupun akan mendapatkan, pastilah dengan cara menyusupkan seorang mata-mata. 2. Biaya yang dibutuhkan tinggi untuk mendapatkan data yang akurat dari perusahaan lain, termasuk berbagai pengorbanan yang tidak sedikit. 3. Jika terus menunggu data dari perusahaan lain, maka akan kehilangan momen, karena ada perusahaan lain yang meluncurkan produk yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di teman-teman semua. Saya akhiri presentasi dari kelompok 2. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.